Kasus tewasnya mahasiswi di Cianjur bernama Selvi Amelia Nuraini tengah menjadi sorotan gara-gara disebut tertabrak oleh rombongan pejabat kepolisian pada Jumat 20 Januari sore. Namun kasus ini baru terungkap ke publik 5 hari kemudian setelah diunggah di media sosial dan menjadi viral, hingga kasus ini menjadi atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kasus ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram dengan nama @yudi_junadi yang merupakan dosen Selvi di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur pada Rabu 25 Januari. Ada 3 foto yang dibagikan oleh Yudi, yakni foto Selvi saat masih hidup, lalu foto selesai Selvi mengalami kecelakaan dan juga lokasi kejadian. Dalam unggahannya, Yudi menerangkan bahwa Selvi diduga tertabrak oleh rombongan pejabat teras kepolisian. Yudi kemudian menuliskan bahwa pelaku belum ditangkap dan polisi terkesan menutup-nutupi kasus ini. Postingan ini kemudian diunggah kembali di akun Twitter oleh akun @mazini_gsp. Tentu saja, kedua postingan ini menarik perhatian dari warganet dan menjadi viral. Setelah viral, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian memberikan atensinya. Kapolri Listio dalam komentarnya menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Hal ini pun menuai dukungan dari warganet agar pelaku yang menewaskan Selvi segera terungkap. Selesai viral dan menjadi atensi dari Kapolri, tentu kepolisian setempat langsung bergerak cepat. Polisi mengatakan bahwa pelaku bukanlah bagian dari rombongan kepolisian, namun pelaku adalah warga sipil yang menyusup ke dalam rombongan tersebut. Sudah kami lakukan pemeriksaan dan sudah kami minta keterangan juga, dan sudah dipastikan ini bukan rangkaian dari pengawalan, tetapi mobil yang ikut masuk atau mobil liar yang masuk ke dalam rombongan. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan dalam rilisnya mengungkapkan kronologi peristiwa naas ini versi kepolisian. Hal tersebut bermula ketika Selvi melaju dari arah Bandung menuju Cianjur menggunakan sepeda motor. Saat di TKP, motor yang dikendarai oleh Selvi menabrak angkot yang melaju searah di depannya. Akibatnya, motornya jatuh ke sisi kiri sedangkan Selvi jatuh di sisi kanan dan masih di dalam jalur. Naas, di saat bersamaan melintaslah kendaraan yang diduga rombongan polisi tersebut dan menabrak Selvi. Menurut Kapolres, Selvi tewas dengan luka di kepala dan masih mengenakan helm dalam kondisi terkunci. Kemudian berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang 9 orang yang sudah kami minta keterangan secara estafet, bahkan dari hari pertama kami lakukan pemeriksaan di TKP, mengumpulkan juga barang bukti, dan baru selesai kemarin 9 saksi terakhir ya. Ini semuanya mengarah kepada kendaraan sedan warna hitam merek Audi ya, jenisnya mungkin jenis Audi A8 kalau dilihat dari bentuk kendaraannya, karena ini hasil capture. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan rekaman CCTV, Doni mengungkapkan bahwa pelaku tabrak lari mengarah ke kendaraan sedan warna hitam merek Audi jenis A8. Kendaraan itu disebut masuk ke dalam rombongan pengawalan dan dipastikan bukan bagian dari rombongan. Terkait dengan peristiwa ini, Polres Cianjur membentuk tim khusus gabungan dari Satreskrim Polres Cianjur dan Unit Gakum Satlantas Polres Cianjur. Hal serupa terkait pelaku yang menabrak Selvi juga disampaikan oleh Mabes Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bahwa pelaku merupakan penyusup rombongan. Polisi menyatakan bahwa penyidik tengah menelusuri siapa pemilik kendaraan tersebut. Berbanding terbalik dengan keterangan polisi, keluarga mengatakan bahwa mobil yang menabrak korban bukan Audi A8, melainkan Toyota Innova warna hitam. Hal ini diperkuat dengan rekaman CCTV di sejumlah titik. Tidak hanya itu, saksi mata juga ikut memberikan keterangannya terkait hal ini. Kuasa hukum keluarga Selvi, Yudi Junadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan fakta dan bukti yang bertolak belakang dengan kepolisian. Yudi berujar tidak ada mobil Audi di lokasi kejadian.
Menurut Yudi, kendaraan yang menabrak Selvi adalah mobil jenis Toyota Innova berwarna hitam. Mobil itu bahkan terparkir di TKP kasus serial killer atau pembunuhan berantai Wawan CS di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Yudi menambahkan terdapat goresan bekas gesekan di bemper bagian depan sebelah kanan. Meski begitu, Yudi menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan tindakan polisi yang sedang bertugas. Hanya saja, Yudi meminta agar kepolisian tidak menutup-nutupi fakta yang terjadi. Keluarga pun meminta agar kasus ini diusut dengan tuntas siapapun pelakunya. Sementara itu, warga sekaligus saksi mata bernama Ucu Solehudin menceritakan saat kejadian memang ada iring-iringan kendaraan patwal polisi. Beberapa kendaraan dari arah berlawanan disebut langsung menepi. Kemudian tak berapa lama terjadilah kecelakaan yang menewaskan Selvi tersebut. Ucu tak mengetahui persis kendaraan yang menabrak korban. Sementara itu, saksi mata lainnya bernama Dadan Ramdhani mengungkapkan beberapa warga sempat mengejar mobil jenis Audi yang diduga telah menabrak korban. Namun, karena tak ada bekas lecet atau goresan di mobil, kendaraan tersebut pun dilepaskan. Menjadi pihak yang tertuduh membuat sopir mobil Audi buka suara memberikan penjelasannya sekaligus pembelaan. Ia membantah telah menyebabkan tewasnya Selvi Amelia. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa dirinya bukanlah penyusup seperti yang dikatakan oleh polisi. Rekan-rekan semua, nama saya Sulaiman Utama. Saya adalah driver Audi A8 yang diberitakan selama ini. Saya selaku pengemudi, saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenar-benarnya. Bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas pengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Karena kan ada pihak daripada suami dari ini bos saya mengikuti. Saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi mobil dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti iring-iringan. Bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang di depan. Sopir berinisial SG ini menyatakan bahwa pengakuannya ini diperkuat dengan 2 saksi penumpang di dalam mobil tersebut. SG juga membenarkan bahwa dirinya memang berada dalam iring-iringan rombongan kepolisian. Namun dirinya membantah telah menerobos rombongan tersebut. SG mengatakan dirinya berada di dalam konvoi atas sepengetahuan bosnya yang berada dalam iring-iringan. Saat kejadian disebutkan bahwa istri sang bos menjadi penumpang dalam mobil Audi. SG berujar ketika mendekati TKP dirinya melihat ada seorang pengendara wanita yang oleng dan terjatuh. Ia pun langsung menepikan mobil ke kiri jalan untuk mengecek kendaraan. Dirinya pun sempat diberhentikan warga, namun karena tak terdapat bekas goresan, dirinya pun dilepaskan. Sementara itu, Nur, penumpang mobil Audi menyatakan bahwa mobil Audi tersebut milik sang suami yang merupakan perwira polisi yang ada dalam iring-iringan. Nur mengaku sengaja ke Cianjur untuk janjian bertemu dengan sang suami yang menginap di kawasan Puncak Cipanas. Perempuan berusia 23 tahun ini kemudian menelpon sang suami dan ia pun diizinkan untuk ikut iring-iringan mobil polisi. Delapan hari pasca kejadian, polisi hanya menetapkan SG sebagai tersangka kasus tabrak lari terhadap Selvi Amelia. Tidak hanya itu, polisi juga menetapkan SG dalam daftar pencarian orang atau DPO lantaran ada upaya untuk kabur. Dalam kesempatan ini, polisi juga membantah pengakuan Nur yang sebelumnya mengatakan bahwa dirinya adalah istri perwira polisi. Namun dalam prosesnya akhirnya semua bisa menjadi jelas dan menjadi terang dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Pengumuman penetapan tersangka terhadap SG disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Sabtu 28 Januari. Menurut Ibrahim, penetapan tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan sejumlah alat bukti.
SG disangkakan pasal 310 ayat 4 junto pasal 312 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Ibrahim memastikan tidak ada yang ditutupi dalam penyelidikan kasus ini dan menyatakan bahwa polisi akan terus transparan. Dalam kesempatan ini, Ibrahim juga mengkoreksi jenis mobil yang menabrak korban, yakni dari Audi A8 menjadi Audi A6. Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan membantah pengakuan dari Nur sebelumnya. Menurut Doni, Nur bukanlah istri anggota polisi yang bertugas melakukan pengembangan kasus Wawon CS. Disebutkan bahwa Nur hanyalah teman dekat dari seorang anggota kepolisian. Terkait dengan pemilik mobil, Doni mengatakan bahwa pemiliknya adalah seseorang yang berdomisili di Jakarta. Pemilik tersebut hanya meminjamkan mobil Audi A6 pada Nur untuk dipakai. Tribuners, saat ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan kuasa hukum dari SG, pengemudi mobil Audi A6 yang kini jadi tersangka kasus tabrak lari terhadap Selvi Amelia Nuraini. Pak Yudi, saya mau bertanya terkait dengan kasus yang sedang jadi sorotan saat ini, bahkan jadi atensi dari Pak Kapolri. Pak Yudi, ini Pak Yudi yang pertama kali yang mengunggah ke media sosial ya, berarti ya, Pak? Iya, karena waktu itu keluarga kan menunggu 3 hari untuk polisi untuk segera melakukan tindakan, tapi memang tidak dilakukan itu. Nah, setelah mahasiswa mahasiswa BEM Fakultas Hukum ada aksi solidaritas, baru agak bergerak. Setelah saya posting, kemudian posting saya kebetulan dikomentari sama Bapak Kapolri, itu baru ya mesin penegakan hukumnya jalan gitu. Oke, jadi awal kasus sebenarnya bahkan seakan-akan ada pembiaran begitu ya Pak ya dari pihak kepolisian. Ya mungkin bapak polisinya lagi sibuk ya, saya nggak tahu lah. Saya tidak menggunakan istilah pembiaran. Oke, berarti belum langsung ditangani begitu ya? Ya itu. Kita pakai kalimat tersebut. Sebenarnya bagaimana sih Pak awal cerita dari pihak versi keluarga dan juga saksi mata terkait dengan peristiwa yang menimpa? Ya ini kan sebetulnya kompleksitasnya, problematisnya adalah ada investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dan investigasi yang dilakukan oleh keluarga dan mahasiswa terhadap keterangan saksi-saksi, terhadap mobil dan terhadap CCTV, itu memunculkan 2 kesimpulan yang berbeda. Kalau yang dilakukan investigasi yang dilakukan kami, penabrak itu adalah mobil Kijang Innova. Atau itu memang petugas kepolisian. Tapi versinya kepolisian itu yang menabrak adalah Audi, mobil yang ada di rombongan itu. Oke, baik. Dan sopirnya kan memang buruh biasa lah, bukan petugas. Jadi ada 2 versi. Ya kalau Audi sekarang dianggap clear, berarti ya salah satunya harus anggota berarti yang kena gitu. Oke, jadi yang menabrak adalah warga sipil tapi ikut dalam iring-iringan? Enggak, warga sipil itu kan Audi. Kan iring-iringan kepolisian ya. Iring-iringan mobil petugas gitu. Dan Audi itu sebetulnya ikut iring-iringan karena punya ada izin ya dari salah seorang petugas di depan. Kamu masuk aja ke rombongan gitu, masuk ke rombongan. Kadang-kadang di rombongannya jaraknya nempel, kadang-kadang nggak nempel gitu. Jadi kalau yang sisanya ya ini petugas semua. Ini mau ngikut aja sebenarnya, nempel aja. Nah yang nempel ini sopirnya bukan dari petugas. Sopirnya ya sopir buruh aja. Ya seorang Bekasi kok Sugeng itu buruh supir gitu. Oke, jadi kalau kabar yang beredar mengatakan bahwa sopir tersebut ada sepengetahuan dari bosnya begitu. Bosnya adalah
petugas kepolisian, benar Pak? Iya, petugas yang lagi di konvoi itu. Hmm. Kamu masuk aja katanya, eh, masuk aja ke rombongan, masuk ke rombongan gitu. Oke. Tapi Terkait. ya mungkin sopir itu ada di waktu dan tempat yang salah. Hmm. Tapi dia masuk ke sana bukan nerobos, Hmm. bukan menyusup, tapi ada izin. Nah kalau dia menyusup, kan harusnya ada tindakan dari pengawal. Ya. Ya, kan nggak boleh bahwa kalau ada penyusup harus eh, dinyahkan gitu, harus ditindak gitu, nggak boleh kok dikawal seenaknya nyusup gitu, kecuali Oke. ada izin. Ya, di postingan terbaru Pak Yudi ini kan Pak Yudi menyebut bahwa sopir Audi ini dijadikan kambing hitam begitu ya Pak. Memangnya seberapa yakin sih Pak bahwa sopir Audi ini bukanlah pelaku penabrak selfie? Ya hasil itu kan hasil analisa kami terhadap data-data yang kami miliki. Hmm. Ya jadi apa yang kita sampaikan itu kan memang berbasis data juga. Hmm. Ada sebagian yang sama dengan data dan fakta yang dimiliki oleh kepolisian, ada juga yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bermain opini, kita tidak sedang bermain bermain apa opini lah, menggiring massa, enggak lah. Kita bicara fakta aja. Hanya persoalannya data-data yang kita miliki tidak pernah dikonfirmasikan Hmm. dengan dengan pihak kepolisian. Padahal kita sudah minta, sudah nunjukin ini data kita, ini, tapi nggak pernah di. Mungkin kalau kita duduk bersama pada saat itu, eh, kita menyamakan persepsi terhadap data ya, ya kemudian kesimpulannya terserah polisi lah nanti. Mungkin kesimpulannya agak berbeda. Oke, Mungkin baik. bisa berbeda. Jadi nggak usah terburu-buru, ini kan terburu-buru ditetapkan. Nah, kalau istilah di wartawan ada cover both side ya, Hmm. nah, lihat dari dua sisi gitu. Nggak Oke. bisa hanya satu sisi aja. Oh ya. Eh, dan katanya sopir Audi ini sebelumnya belum menjalani pemeriksaan sebelum dijadikan sebagai tersangka, betul Oh Pak? iya, nggak jadi gini. Setelah dia jumpa pers hari Jumat Hmm. sekitar jam 2 jam 3 Hmm. yang menyatakan bahwa dia juga penumpangnya Ibu Nur itu bukan penabrak. Kemudian yang menyatakan bahwa dia masuk karena ada izin. Kemudian maghrib itu silaturahim dengan keluarga korban. Nah itu udah clear, Hmm. data-datanya udah. Nah kemudian besoknya rencananya kita mau pergi ke kantor polisi Hmm. untuk klarifikasi karena statusnya si Sugeng ini ya tidak satu tidak pernah dipanggil, Hmm. tidak pernah dipanggil. Kemudian tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi tiba-tiba malam itu ada jumpa pers dinyatakan sebagai DPO. Hmm. Jadi DPO ini tidak melalui tahapan Oh. daftar pencarian orang kan gitu. Harusnya daftar pencarian orang setahu saya dari kampung gitu Hmm. bahwa DPO itu harus melalui tahapan. Hmm. Tahapan dipanggil dulu, periksa dulu, kemudian udah bla 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 dapat ada 2 alat bukti yang kuat baru naik ke tersangka Hmm. gitu. Nah itu tiba-tiba DPO ya. Gimana gitu? Oke, berarti waktu itu tiba-tiba langsung mendapatkan surat penetapan tersangka tanpa ada surat pemanggilan terlebih dahulu begitu ya Pak ya? DPO dulu Bu, Oh, DPO dulu bahkan. pernyataan DPO dulu. Oke. Jadi penetapan tersangka, DPO, panggilan sekarang itu jadi 1 hari gitu. Oh. Tuh, DPO tanggal 2, 29 ya. Itu juga tanggal 29
Itu juga tanggal 29. Oh, Jadi 1 hari. Kan itu menurut saya salah satu keganjilan mm, dalam hukum formalnya. Karena hukum formal atau hukum acara tidak membenarkan tiba-tiba ujuk-ujuk DPO gitu. Itu loncat itu DPO tuh. Kalau oh, kayak kasus Harun Masiku kan memang udah dipanggil kan, ya. Harun Masiku nggak hadir. Kemudian udah dipanggil, ditetapkan tersangka, dipanggil lagi nggak hadir lagi, ya udah DPO itu. Oke. Nah, dari pelaku sendiri, sopir pengemudi pengemudi Audi membantah terkait peristiwa ini dan menyebut tidak ada goresan. Hal ini juga ditambah pernyataan dari warga setempat yang mengatakan bahwa di mobil juga tidak ada goresan. Lalu apa pertimbangan dari polisi menetapkan Ya SG? itu masalahnya Mbak, kenapa itu tidak dijadikan salah satu bukti yang diakomodir oleh penyidik di kepolisian gitu. Itu kan jelas nggak ada goresan kok, nggak ada goresan. Nah sekarang nggak tahu, kita udah masuk kan jadi barang bukti gitu. Oke, tadi Ya, kan ada gimana? menyebut ada perbedaan begitu ya. Memang kenapa ada perbedaan bukti yang dimiliki oleh keluarga korban dan juga bukti yang dimiliki oleh polisi? Ya, ya itu memang kan perbedaannya kan perbedaan tafsir aja. Hmm. Ya, itu kan tafsir kita dengan tafsirnya penyidik kan bisa berbeda dalam fakta yang sama gitu. Nah, kita juga nggak tahu ya apakah kepolisian melakukan atau mengecek kecelakaan itu juga dengan menggunakan ahli trafficking evidence Hmm. atau tidak gitu. Ya kalau dalam konteks trafficking evidence ya seharusnya kan bisa dihitung intervalnya, jarak waktunya, durasinya dan lain-lain gitu. Oke. Kalau diklaim bahwa ini sebagai scientific investigation, Hmm. investigasi ilmiah. Tapi kalau menyatakan investigasi ilmiah tidak didahului dengan analisa seorang ahli trafficking evidence, ya nggak sempurna lah menurut saya. Jadi menurut Pak Yudi ini masih ganjil begitu ya untuk penetapan tersangka Ya, pada ya kasus. kita masih berbeda persepsi ya, beda persepsi, beda tafsir lah. Hmm. Kan kalau hukum kita memang begitu, kan harus hukum itu harus sistem di seluruh dunia juga sama, adversary system, sistem yang berlawanan, ya kan? Jaksa dengan pembela itu pasti berlawanan, Hmm. gitu. Itu kan wajar. Hakim tengah-tengah. Harusnya polisi juga, kalau kata saya sih, cover both side lah istilahnya wartawan tuh, Iya. Oke. gitu. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga korban terkait dengan penetapan tersangka pada sopir? Ya, dia kecewa karena keluarga korban meyakini dengan data-data yang mereka miliki bukan itu, Hmm. bukan si Audi itu, bukan si Sugeng. Kita kan ada data juga gitu. Jadi kematiannya Chef itu kayaknya menimbulkan korban baru kan. Oke. Itu yang kita, oh jadi korban baru nih, jadi dua korbannya gitu. Hanya, nah gitu. Oke. Terkait dengan sopir ini Sugeng SG, eh, katanya masuk ke dalam rombongan, ke dalam iring-iringan atas perintah atau seizin dari penumpang bernama Nur. Nur ini adalah siapa, Pak? Menurut pernyataan Nur ya, Ya, yang di media, ini bukan pernyataan saya nih. ya. Dia itu adalah istri dari salah satu petugas polisi yang sedang di rombongan pengawal. Mm-mm. Itu kata Nur, Ya, gitu. Itu bukan kata kita, dan kata penumpang yang satu lagi iya, kata supir juga iya. oke, Mobilnya itu juga mobil petugas kepolisian. oke. Jadi masih, Sehingga dia ada akses mm-mm. bisa masuk ke rombongan. Nah kalau Mbak kan nggak kena apa-apa langsung nerobos, ya pasti ditangkap lah. Hmm, Nggak mungkin kalau kecuali Anda punya akses dengan
kepolisian karena Anda wartawan, silakan masuk lah, ikut aja gitu, biar boleh kalau ada akses gitu. Oke, terkait dengan sosok siapa polisi atau siapa yang mengizinkan belum tahu, Pak? Ya, dia pokoknya petugas kepolisian lah. Itu sudah ada di beberapa media ya, tapi saya nggak berani bilang itu. Oke. Nah, ini apakah ada kemungkinan ada penambahan tersangka begitu, Pak, terkait dengan hal ini, Pak? Kalau kecelakaan tuh kan nggak pernah ada tersangka lebih dari satu. Oh, oke. Kan drivernya aja yang jadi tersangka. Nggak mungkin driver berdua ya gitu. Setir mobil berdua nggak mungkin. Satu aja kalau driver. Ya itu sih diduga itu sih apa namanya yang diarahkan mengarah dari bukti-bukti di kepolisian mengarahnya ke Sugeng. Oke. Padahal bukan Sugeng gitu. Terkait dengan hal ini lalu apa upaya ataupun langkah-langkah hukum dari pihak Sugeng ataupun pihak keluarga korban? Ya kita akan mendampingi Sugeng sampai ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan gitu, kita dampingin. Dan nanti kita akan sampaikan data-data kita. Apakah diterima atau tidak, saya nggak tahu ya. Oke, Kan terakhir. kalau warga itu kan hanya menyampaikan informasi lah gitu. Mm-mm. Kayak saya menyampaikan informasi ke redaktur, itu kan nanti redaktur yang milah, iya kan, mana yang memang layak untuk ditayangkan, mana yang tidak. Atau ini semuanya nggak layak, nggak jadi masalah. Tapi dikonfirmasi dulu lah gitu. Oke. Oke, berarti terakhir apa harapan dari pihak keluarga terkait dengan penanganan kasus ini? Ya harusnya ditemukan pelaku yang sejati ya. Sebegitu aja. Nggak mau lah keluarganya udah capek gitu. Udah kehilangan anaknya kok jadi rame gitu. Pelaku yang sejati aja udah. Kita tidak akan menuntut santunan, enggak lah. Asal pelakunya yang sejati memang ditemukan gitu. Makanya ini saya bilang ini kambing hitam yang empuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.